Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tugas 3.3a8. Koneksi antar materi modul 3.3. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, disusun oleh Hendra Kirana, SPD. Dibimbing oleh 1. Dedi Priyanto, SPD, sebagai fasilitator. 2. Emi Rosida, SPD, sebagai pengajar praktik. Kutipan hari ini, kreativitas hanyalah menghubungkan berbagai hal. Ketika Anda bertanya kepada orang-orang kreatif bagaimana mereka melakukan sesuatu, mereka merasa sedikit bersalah karena mereka tidak benar-benar melakukannya, mereka hanya melihat sesuatu. Sesuatu itu tampaknya jelas bagi mereka setelah beberapa saat. Itu karena mereka dapat mengkoneksikan pengalaman yang mereka miliki dan mensintesis hal-hal baru. Steve Jobs. 1. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman, materi pembelajaran yang saya peroleh dari materi pengelolaan program yang berdampak positif pada murid yaitu dari materi pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Saya memperoleh pemahaman tentang kepemimpinan murid, penting mempertimbangkan suara voice pilihan choice dan kepemilikan murid ownership dan dalam menyusun program kegiatan yang berdampak pada murid. Saya belajar mengenai gambaran program kegiatan yang dapat mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Saya belajar lingkungan dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, dan saya belajar melibatkan komunitas sehingga dapat membantu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Dari pembelajaran materi pengelolaan program yang berdampak positif pada murid ini saya merasa positif, terinspirasi dan termotivasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Saya merasa tertantang untuk mengubah pendekatan saya dan menerapkan strategi baru yang dapat meningkatkan interaksi dan keterlibatan murid dalam kepemimpinan murid dengan mempertimbangkan suara voice pilihan choice dan kepemilikan murid ownership. Selain itu, saya merasakan kepuasan dan kebanggaan ketika menyadari bahwa implementasi program yang berdampak positif dapat memberikan manfaat nyata pada kemajuan belajar dan perkembangan murid dalam membentuk profil pelajar Pancasila. Saya memahami yang sudah baik dari proses pembelajaran yang telah saya laksanakan dari materi pengelolaan program yang berdampak positif pada murid yaitu memahami konsep kepemimpinan murid, student agency, yang dapat mendorong dan mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, dan saya memahami pikirkan aset kekuatan yang mewujudkan 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid di sekolah serta pentingnya melibatkan komunitas dalam membantu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Saya menyadari masih ada yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam proses pembelajaran yang telah saya laksanakan dari materi pengelolaan program yang berdampak positif pada murid yaitu sangat perlu meningkatkan keterlibatan aktif saya dalam diskusi dan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat guru, serta berbagi ide dan pengalaman dengan mereka. Saya juga masih harus memperluas mengaji penelitian saya sendiri tentang topik ini dan menggali lebih dalam tentang strategi dan metode pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Selain itu, penting juga untuk menerapkan praktik yang dipelajari dalam lingkungan kelas saya dan mengukur dampaknya secara terus-menerus berkelanjutan. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi sebagai guru dari pembelajaran materi pengelolaan program yang berdampak positif pada murid yaitu, dapat meningkatkan kualitas pengajaran saya secara keseluruhan dan mencapai hasil yang lebih baik dalam menciptakan pengalaman belajar yang positif bagi murid khususnya mengenai konsep kepemimpinan murid, student agency, yang dapat mendorong dan mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, dan saya memahami pikirkan aset kekuatan yang mewujudkan 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid di sekolah serta pentingnya melibatkan komunitas dalam membantu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. 2. Intisari modul pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. 1. Hal yang paling penting dalam menyusun program kegiatan yang berdampak pada murid adalah memahami kebutuhan dan karakteristik individu murid. Setiap murid memiliki keunikan dan potensi yang berbeda, jadi penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek seperti kemampuan akademik, minat, gaya belajar, tingkat perkembangan, dan kebutuhan khusus.
Menggunakan pendekatan yang diferensial dalam program kegiatan akan membantu memastikan bahwa setiap murid dapat mengambil bagian dalam pembelajaran dan meraih hasil yang maksimal. Selain itu, paling penting untuk dipertimbangkan dalam menyusun program kegiatan yang berdampak pada murid adalah dengan cara memetakan potensi, aset kekuatan yang dimiliki karena aset kekuatan tersebut berkontribusi terhadap kesuksesan program yang dijalankan sekolah. 2. Student Agency, kepemimpinan murid, menjelaskan bahwa murid memiliki kemampuan dan keinginan secara positif yang akan berdampak pada kehidupan mereka di masyarakat. Murid akan mengambil peran aktif dalam pembelajaran di kelas. Peran aktif murid akan menciptakan hubungan kemitraan yang berkorelasi dengan kegiatan yang akan dijalani oleh murid di sekolah. Student Agency secara directly merupakan salah satu cara menghadirkan dan menumbuh kembangkan karakter building murid sebagai pelajar Pancasila. Sebagaimana kita pahami, karakter yang terbangun pada profil pelajar Pancasila antara lain, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mampu bergotong royong, kreatif, berpikiran kritis dan mandiri dari segala aspek. 3. Cara dapat mendorong dan mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid di kelas, yaitu Student Agency memiliki voice, choice dan ownership pada diri mereka masing-masing. Hal sederhana yang dilakukan untuk murid dalam mempromosikan voice murid yaitu murid bisa berupa budaya positif saling menyimak, menghormati suara atau pendapat murid dan lain-lain. Choice murid dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan pada murid untuk memilih kelompok yang mereka nyaman dan aman belajar, memberikan kesempatan pada murid dalam mengelola event seperti PHBI, peringatan Hari Besar Agama dan Nasional dan perlombaan lain. Proses kegiatan yang dikelola murid akan memupuk rasa responsible murid dalam menjaga dan melaksanakan hal tersebut. Tanggung jawab yang dilatih akan membentuk ownership murid. Adapun kegiatan yang menumbuhkan ownership seperti menghias kelas, menciptakan kelas dan lingkungan yang nyaman, menanyakan pemahaman murid tentang topik yang akan dipelajari sebelum proses KBM dimulai, memajang hasil karya murid dengan prosedur dan tahapan yang sudah disepakati bersama, membuat student corner agar mereka bebas bereksplorasi dan berekspresi, memberikan ruang untuk murid dalam menyalurkan hobi menulis dan berkarya sebagai bekal life skill murid setelah lulus dari sekolah. 4. Lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid adalah lingkungan di mana guru, sekolah, orang tua, dan komunitas secara sadar mengembangkan well-being atau kesejahteraan diri murid-muridnya secara optimal. Noble et al. 2008 menjelaskan bahwa kesejahteraan murid yang optimal adalah sebuah keadaan emosional yang berkelanjutan yang dicirikan dengan, terutama, suasana hati dan sikap yang positif, hubungan positif dengan murid lain maupun guru, daya lenting atau ketangguhan, pengoptimalan kekuatan diri, serta tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pengalaman belajar mereka di sekolah. Lingkungan yang dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid seperti 1. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. 2. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. 3. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. 4. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. 5. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. 6. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. 7. Lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. 5. Peran keterlibatan komunitas dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. 1. Komunitas-komunitas yang mendukung kepemimpinan murid akan memahami bahwa sesungguhnya murid-murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan. Mereka akan berusaha menciptakan kesempatan-kesempatan yang mendorong tumbuhnya dan berkembangnya berbagai sikap dan keterampilan-keterampilan penting dalam diri murid, misalnya sikap percaya diri, mandiri, kreatif, gigih, keterampilan berpikir kritis, dalam berbagai interaksi yang mereka lakukan dengan murid, sehingga murid akan senantiasa merasa didukung, berdaya, dan memiliki efikasi diri yang tinggi. 2. Komunitas memiliki peran penting dalam membantu mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid karena a. Membantu menyediakan kesempatan bagi murid untuk mewujudkan pilihan dan suara mereka. B. Membantu murid untuk belajar melihat dan merasakan dampak dari pilihan dan suara yang dibuatnya. C. Membantu membentuk identitas diri dan efikasi diri murid yang lebih kuat. D.
HD membantu murid untuk dapat tumbuh menjadi agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat serta lingkungan di sekitarnya. Komunitas-komunitas yang mendukung kepemimpinan murid tentunya akan memahami bahwa sesungguhnya murid-murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan. Dengan adanya komunitas akan berusaha menciptakan kesempatan-kesempatan yang mendorong tumbuhnya dan berkembangnya berbagai sikap dan keterampilan-keterampilan penting dalam diri murid, seperti sikap percaya diri, mandiri, kreatif, gigih, keterampilan berpikir kritis, dalam berbagai interaksi yang mereka lakukan dengan murid, sehingga murid akan senantiasa merasa didukung, berdaya, dan memiliki efikasi diri yang tinggi. 3. Keterkaitan antara modul 3.3 dengan modul-modul sebelumnya. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Keterkaitan antara modul 3.3 dengan modul 1.1. Filosofika HD menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang pendidik dalam menuntun murid harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang kodrat anak melalui berbagai program yang mampu memerdekakan dan memberikan dampak positif bagi murid dan menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid memiliki keterkaitan dengan refleksi filosofis pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara karena keduanya berfokus pada pendidikan yang holistik dan pengembangan karakter. Refleksi filosofis pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi pentingnya pendidikan yang melibatkan perkembangan fisik, emosional, intelektual, dan sosial murid. Modul pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dapat mengambil inspirasi dari filsafat tersebut dalam merancang program-program yang mencakup pengembangan karakter, pemberdayaan murid, dan keberagaman di lingkungan pendidikan. Keterkaitan antara modul 3.3 dengan modul 1.2. Seorang guru penggerak memiliki nilai berpihak pada murid, inovatif, reflektif, mandiri dan kolaboratif dan perannya sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu menjadi pemimpin perubahan untuk menumbuhkan kepemimpinan murid melalui pengelolaan program berdampak positif bagi murid. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid memiliki keterkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak karena melibatkan peran penting guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program yang berdampak positif. Nilai dan peran guru penggerak membahas nilai-nilai yang harus dimiliki dan peran yang harus dijalankan oleh guru dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam pengelolaan program yang berdampak positif, guru harus mengambil peran sebagai penggerak yang memimpin dan memfasilitasi pembelajaran, serta menjalankan tugas-tugas yang mendukung perkembangan holistik dan positif murid. Keterkaitan antara modul 3.3 dengan modul 1.3. Guru merancang dan mengimplementasikan visi yang berpihak pada murid melalui berbagai prakarsa perubahan. Sebagai seseorang pemimpin pembelajaran, guru harus mampu mewujudkan berbagai prakarsa perubahan tersebut secara kolaboratif melalui program dengan tahapan bagja untuk menumbuhkan kepemimpinan murid sehingga bisa berdampak positif pada murid. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid memiliki keterkaitan dengan visi guru penggerak karena visi guru penggerak dapat membimbing pengelolaan program tersebut. Visi guru penggerak mencakup pandangan dan tujuan jangka panjang tentang pendidikan yang ingin dicapai. Dalam pengelolaan program yang berdampak positif, guru perlu memiliki visi yang jelas tentang pertumbuhan dan perkembangan holistik murid, serta pengembangan potensi mereka. Program-program yang dirancang harus selaras dengan visi guru penggerak untuk mencapai hasil yang diinginkan. Keterkaitan antara modul 3.3 dengan modul 1.4. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid memiliki keterkaitan dengan budaya positif di sekolah karena keduanya saling mendukung dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid. Budaya positif di sekolah mencakup nilai-nilai seperti kerjasama, saling menghormati, keadilan, dan semangat positif. Dalam pengelolaan program yang berdampak positif, penting untuk memperhatikan dan mendorong budaya positif di sekolah. Program-program yang dirancang harus mengedepankan nilai-nilai tersebut dan membantu membangun lingkungan sekolah yang inklusif, aman, dan mendukung perkembangan holistik murid. Keterkaitan antara modul 3.3 dengan modul 2.1. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid memiliki keterkaitan dengan memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pengelolaan program yang berdampak positif, penting untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar murid.
Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode, materi, dan penilaian agar sesuai dengan kebutuhan individu murid. Dengan memahami kebutuhan belajar murid secara individu, guru dapat merancang program-program yang relevan dan efektif, sehingga memberikan dampak positif pada murid. Keterkaitan antara modul 3.3 dengan modul 2.2. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid memiliki keterkaitan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah komponen penting dalam pengembangan holistik murid. Dalam pengelolaan program yang berdampak positif, penting untuk menyediakan kesempatan bagi murid untuk mengembangkan keterampilan sosial, regulasi emosi, empati, dan kecerdasan emosional. Program-program yang dirancang harus mencakup kegiatan dan strategi yang mendukung perkembangan sosial dan emosional murid, sehingga membantu mereka dalam menghadapi tantangan, membangun hubungan yang sehat, dan mengelola emosi dengan baik. Keterkaitan antara modul 3.3 dengan modul 2.3. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid memiliki keterkaitan dengan coaching untuk supervisi akademik. Coaching untuk supervisi akademik merupakan pendekatan yang melibatkan guru sebagai pembimbing dan fasilitator dalam membantu rekan sejawatnya untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Dalam pengelolaan program yang berdampak positif, guru juga dapat memainkan peran sebagai coach untuk rekan guru lainnya. Melalui coaching, guru dapat saling berbagi pengalaman, memberikan umpan balik konstruktif, dan memberikan dukungan dalam merencanakan dan melaksanakan program-program yang berdampak positif pada murid. Coaching juga dapat membantu meningkatkan kolaborasi antar guru dan berkontribusi pada peningkatan keseluruhan kualitas pengajaran di sekolah. Keterkaitan antara modul 3.3 dengan modul 3.1. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid memiliki keterkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin dalam pengelolaan program, penting bagi guru sekolah untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah tahapan pengambilan dan pengujian keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan seperti integritas, keadilan, empati, tanggung jawab, dan kejujuran harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada murid. Pengelola program yang berdampak positif perlu mempertimbangkan efektivitas, keadilan, dan kesejahteraan murid dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan memastikan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, program-program yang dirancang dapat mencerminkan keadilan, kebaikan, dan keberlanjutan dalam mencapai dampak positif pada murid dan dapat mengatasi dilema etika ataupun rujukan moral. Keterkaitan antara modul 3.3 dengan modul 3.2. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid memiliki keterkaitan dengan peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin dalam pengelolaan program perlu mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. 7. Modal aset seperti modal manusia, modal finansial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, sebagai sumber daya yang perlu dikelola diantaranya termasuk sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan materi pembelajaran. Pemimpin perlu memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan dengan efisien dan efektif dalam mendukung program-program yang berdampak positif pada murid. Pemimpin juga perlu memastikan alokasi sumber daya yang adil dan seimbang, serta memprioritaskan penggunaan sumber daya untuk program-program yang memiliki dampak positif yang signifikan pada murid. 4. Perspektif tentang program yang berdampak positif pada murid dari direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul lainnya menjelaskan perspektif tentang program-program yang berdampak positif pada murid akan mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman belajar dan perkembangan holistik murid yang tujuan akhirnya membentuk profil pelajar Pancasila. Program yang berdampak positif bagi murid merupakan program sekolah yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan murid. Sasarannya adalah murid dan untuk pengembangan potensi murid seutuhnya program yang dibuat berdasarkan minat dan harapan dari murid dan untuk memfasilitasi perkembangan potensi yang ada dalam diri murid. Perencanaan program harus direncanakan secara matang dan berdasarkan kebutuhan murid dengan berupaya mewujudkan karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yaitu memfasilitasi murid dengan memanfaatkan aset atau kekuatan sumber daya yang ada melalui berbagai prakarsa perubahan tersebut dapat dilaksanakan secara kolaboratif melalui tahapan bagja dengan melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid.
Dalam pelaksanaannya program sekolah tersebut harus mampu memberdayakan murid untuk menjadi pemimpin dalam proses belajarnya. Murid mewujudkan suara, pilihan dan kepemilikannya lewat proses yang memerdekakan dan guru sebagai mitra belajar murid. Pada tahap evaluasi, guru bersama murid secara kolaboratif melakukan penilaian program yang menyeluruh sistematis dan berkala untuk menentukan efektivitas suatu program secara keseluruhan. Kegiatan evaluasi ini harus bisa menggambarkan jawaban dari beberapa pertanyaan, misalnya, apakah program yang dilaksanakan sesuai untuk memenuhi tujuan yang diharapkan? Apakah program telah menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, suara, pilihan, kepemilikan, dan pertanyaan-pertanyaan lain sesuai dengan prakarsa perubahan? Selama keseluruhan proses, penting untuk mempertahankan fleksibilitas dan terbuka terhadap perubahan. Beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan kondisi murid dan lingkungan pendidikan secara keseluruhan akan membantu program-program tersebut tetap relevan dan berdampak positif pada murid. Mari belajar, bergerak, berkolaborasi bermakna dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih.